Orang dari kecil, dari umur 4 tahun ngapalin Quran, 7 tahun udah 30 juz. Terus dia pelajari tafsir Al-Quran, sampai 17 tahun dia keluar, ijazahnya nggak laku di negara. Melamar ke negara untuk jadi pegawai negeri, dianggap belum lulus SD, saudara. Padahal kemampuannya lebih hebat daripada dosen yang di universitas, saudara. Nah, kenapa nggak disamakan dia punya ijazah? Ada apa dengan negeri ini? Mereka hanya selembar kertas, ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, itu yang mereka berikan gaji, itu yang diakui oleh negara. Tapi anak-anak yang tidak punya ijazah, anak-anak pondok pesantren, mereka tidak akui, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu sistem semacam ini harus kita lawan, saudara. Sebelum SD, SD itu ada. Sebelum SMP, SMP itu ada. Sebelum SMA, SMA itu ada. Yang menjadi benteng pendidikan di Indonesia adalah pesantren. Saudara, itu pesantren Sidagiri, pondok pesantren terbesar NU punya di Jawa Timur, saudara. Itu usianya sudah hampir 300 tahun. Belum lagi pondok-pondok pesantren yang lainnya, saudara. Nggak main-main usia pondok-pondok pesantren tersebut. Itu menjadi benteng-benteng perlawanan kita. Dulu anak-anak kita dididik di sana, dijaga imannya, dijaga akhlaknya, dijaga syariatnya. Mereka lawan itu para penjaga, saudara. SD belum ada, SMP belum ada, SMA belum ada, universitas belum ada. Pesantren-pesantren yang berjuang mendidik masyarakat, mendidik umat, saudara, bahkan menjadi benteng daripada akidah umat Islam, saudara. Nggak sampai di situ saja, menjadi pos-pos perlawanan terhadap penjajah. Lah kok sekarang ijazahnya nggak diakui? Ada apa ini negeri, saudara? Oh, kalau mau diakui harus ikut ujian negara dulu. Mereka sudah ada sebelum negara ada, saudara. Jangan dibulak-balik. Negara Indonesia belum lahir, belum merdeka, pesantren sudah ada, saudara. Kenapa sekarang ijazah pesantren kok nggak dihargai? Mau jadi pegawai negeri nggak bisa, mau jadi tentara nggak bisa, mau melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi negeri nggak bisa. Ada apa? Mestinya pemerintah memberikan persamaan dengan pendidikan pesantren, termasuk madrasah-madrasah saat ini, saudara, ijazahnya nggak diakui. Kita kan punya madrasah diniyah, saudara. Orang mestinya madrasah diniyah diakui. Orang lulusan madrasah diniyah samakan dengan lulusan SD. Kan lulusan SD bisa ke SMP, kenapa lulusan madrasah diniyah nggak bisa ke SMP? Kok dianak dirikan, saudara? Ada apa? Madrasah diniyah itu sudah ada semenjak adanya pondok-pondok pesantren. SD baru lahir kemarin, SMP baru ada kemarin, SMA baru ada kemarin. Saudara, perguruan tinggi kita baru ada setelah kita merdeka, saudara. Nah, kenapa sekarang ini kok pesantren mau dikucilkan? Bahkan dimunculkan propaganda, isu-isu untuk memfitnah pondok pesantren, saudara. Sekarang disebarluaskan di tengah masyarakat. Apa mereka bilang? Mau ngapain masuk pondok pesantren? Masa depannya suram. Untuk apa itu kalimat diungkapkan? Supaya anak Indonesia nggak pesantren lagi, saudara. Supaya mereka semua udah jauhkanlah pesantren. Itu pendidikan kuno. Itu pendidikan nggak ada harganya. Dia mau gulung pesantren pelan-pelan, saudara. Siapa bilang masa depan pesantren itu suram? Saudara, para pahlawan kita itu lulusan pesantren semua. Saudara, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang mendirikan Tentara Nasional Indonesia itu ustadz di madrasah di Yogyakarta, saudara, lulusan pesantren. Kalau nggak ada Sudirman, lulusan pesantren yang mendirikan TNI, tentara sama polisi sampai saat ini belum ada, saudara. Jadi mesti kita tahu, saudara, lahirnya republik ini dari mana? Dari perut pesantren, dari perut kiai, dari perut ulama, saudara. Anda jangan pikir Pancasila itu yang buat Bung Karno, saudara. Pancasila itu hasil perdebatan antara Bung Karno dengan para kiai, para ulama. Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, saudara, pimpinan NU dan putra pendiri NU. Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir, sepuh pimpinan Muhammadiyah di tahun 45, saudara. Begitu juga Kiai Haji Agus Salim, saudara, sebagai pimpinan Sarekat Islam, berdebat habis-habisan lawan Bung Karno, saudara. Kenapa? Karena Bung Karno menginginkan Pancasila, sila ketuhanannya nomor 5, bukan nomor 1, saudara. Jadi dalam Pancasila yang dibuat oleh Bung Karno, sila ketuhanan, sila buntut, sila pantat, sila terakhir, saudara. Dilawan oleh para kiai, nggak bisa. Ketuhanan mesti nomor 1, ketuhanan mesti yang ada di atas, ketuhanan harus mengatasi yang lainnya. Baru ketuhanan dinaikkan nomor 1.